Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uda Uni Jatin, selamat datang di kelas AADC. Perkenalkan, saya Prima Siska atau Madam Icis yang akan memberikan sedikit informasi seputar imunisasi. Uda Uni yang berbahagia pasti sudah kenal dengan imunisasi. Imunisasi berasal dari kata imun, yang artinya kebal. Nah, imunisasi berarti meningkatkan kekebalan tubuh. Kekebalan pada siapa? Pastinya pada tubuh. Tubuh orang yang diimunisasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pasti timbul pertanyaan di benak kita. Kenapa penting imunisasi itu? Oke, sebelumnya kita beri contoh dulu. Udah Uni tahu kan payung? Pasti tahu juga tentang fungsinya yang berguna untuk melindungi kita ketika hujan, panas terik. Kita tetap gunakan walaupun ketika hujan lebat datang, kita tetap ada basah sedikit. Perumpamaan seperti itulah kira-kira fungsi dari imunisasi. Melindungi tubuh kita dari penyakit berat, bahkan bisa mencegah dari kecacatan dan kematian. Pertanyaan lagi pasti muncul di benak kita. Sudah diimunisasi, kok masih bisa terkena penyakit? Jawabannya, karena imunisasi memang tidak 100% melindungi, tapi bagi tubuh yang telah diimunisasi, walaupun terkena penyakit akan jauh lebih ringan dibanding dengan tidak diimunisasi. Dan bagi yang telah diimunisasi, dapat mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Udah Uni yang berbahagia, salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Nah, kita pasti sangat menginginkan keturunan yang sehat, cerdas, dan berkualitas nantinya. Salah satu pesan sehat dari imunisasi adalah imunisasi dasar lengkap atau dikenal dengan IDR. Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang imunisasi yang merupakan salah satu hak anak. Jadi, suatu kewajiban orang tua membawa anak-anaknya untuk diimunisasi dan hak anak mendapatkan perlindungan kesehatan terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Uda Uni nantinya adalah calon mamut dan pamut. Jangan sampai nanti setelah bayi lahir ada yang menolak anaknya untuk diberi imunisasi. Imunisasi bisa kita dapatkan di posyandu dan puskesmas dengan gratis. Dan Fatwa MUI memperbolehkan pemberian imunisasi. Apa saja nanti jenis-jenis imunisasi yang akan kita berikan kepada anak-anak kita? Yang pertama, imunisasi HB0 diberikan kepada anak kita yang berusia 0-24 jam atau 1-7 hari. Berguna untuk melindungi dari penyakit hepatitis. Yang kedua, imunisasi BCG diberikan kepada anak usia 0-1 bulan. Berguna untuk mencegah penyakit TBC yang bisa berkembang menjadi meningitis atau radang selaput otak. Yang ketiga, DPT-HB HIV diberikan kepada anak usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan booster di usia 18 bulan untuk mencegah dari penyakit difteri atau infeksi serius pada tenggorokan yang dapat menyumbat saluran nafas, pertusis atau batuk rejen, tetanus atau penyakit saraf yang bisa menyerang siapa saja dari semua usia yang terjadi akibat bakteri penghasil toksin yang mengkontaminasi luka. HIB mencegah bakteri Haemophilus influenza tipe B sebagai penyebab utama meningitis pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Selain itu, bakteri ini juga bisa menyebabkan infeksi di telinga, paru-paru, darah, maupun kulit serta persendian. Komplit ya Uda Uni? Imunisasi DPT HIV ini sekali suntik
dapat perlindungan dari banyak jenis penyakit. Yang keempat, imunisasi polio yang sangat menular dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Diberikan di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Yang kelima, imunisasi IPV diberikan pada anak usia 4 bulan. Bekerja dengan cara menghasilkan antibodi di dalam darah untuk menangkal virus polio. So, udah ini milih mana nih? Imunisasi polio dan IPV diberikan pada anak atau tidak? Kalau jawabannya tidak, berarti memilih anak sakit dulu baru diimunisasi. Dengan kata lain, lebih memilih cacat dulu karena imunisasi polio adalah salah satu imunisasi yang dapat mengatasi kelumpuhan tanpa sebab pada anak dan tidak ada obatnya. Yang keenam, imunisasi PCV diberikan pada anak usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Berguna untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus yang bisa menyebabkan penyakit berbahaya seperti meningitis dan pneumonia serta sepsis. Yang ketujuh, imunisasi MR yang dikenal dengan campak diberikan pada anak usia 9 bulan dan booster di usia 24 bulan. Berguna untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Rubella ini jika menulari ibu yang sedang hamil akan mengakibatkan kecacatan pada janin yang dikandungnya seperti kelainan jantung, buta, atau tuli. Nah, bagaimana dengan efek samping dari imunisasi? Efek samping dari imunisasi yang umumnya terjadi hanya reaksi ringan, seperti nyeri di tempat suntikan, ruam, dan demam ringan. Reaksi tersebut adalah normal dan biasanya dapat hilang dengan sendirinya setelah 2 atau 3 hari. Udah Uni, jangan risau, karena reaksi ringan sebenarnya menunjukkan bahwa vaksin memberikan efek yang diinginkan pada sistem kekebalan tubuh. Semoga paparan yang telah Madam sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dan memperkuat opini kita semua betapa pentingnya imunisasi. Udah Uni kelas AADC, doa kita semua semoga akadnya nanti lancar, semoga nanti menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang dikaruniai oleh anak-anak yang sehat, cerdas, berkualitas nantinya, dan soleh-solehah. Tentunya anak-anak dengan status imunisasi dasar lengkap. Salam IDL. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.